Haleluya. Glory. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini, amin. Dengan sukacita yang luar biasa, Roh Kudus sedang hadir pada waktu yang indah ini bagi kita. Memberkati kita, mengurapi kita, mengasuh kita, membina kita, memimpin kita. Haleluya. Untuk menuju kepada kemuliaan. Haleluya. Untuk menuju kepada kekekalan. Ke rumah Bapa yang di sorga, yang disediakan bagi setiap orang percaya. Di mana dia berada, kita pun berada. Di mana kita berada, dia pun berada. Bersama-sama dengan mempelai wanita, bersama-sama dengan orang-orang percaya yang sedang berada ya sementara waktu di muka bumi. Dia akan panggil sebagaimana tubuh teofani yang dipakai oleh Adam dulunya. Haleluya. Ketika Allah menciptakan Adam, menciptakan manusia, dia memiliki tubuh teofani seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Ketika dia ya sudah bangkit dari antara orang. Haleluya. Haleluya. Yang di mana Adam itu memiliki tubuh teofani, tetapi karena mereka jatuh ke dalam dosa, itulah sebabnya mereka ya dibentuk dari debu dan tanah. Tetapi sebelum pembentukan dari debu dan tanah, mereka dalam memiliki tubuh teofani. Setelah mereka jatuh ke dalam dosa, ya, dan memiliki tubuh mereka dari debu dan tanah, tubuh teofani meninggalkan mereka. Haleluya. Jadi tubuh teofani nggak pernah bersama-sama dengan kita. Tetapi setelah kita nanti diubahkan dengan sekejap mata, sesuai dengan 1 Tesalonika 4, untuk mengenapkan setiap firman-Nya, maka di sanalah sudah menantikan kita, yaitu tubuh teofani yang sudah disediakan Allah ya sebelum dasar dunia ada. Amen. Itulah sebabnya Tuhan sudah menyediakan tubuh teofani. Ayu, ketika aku meletakkan dasar bumi ini, di manakah engkau, Ayu? Karena tubuh teofani sudah ada di sana sebelum dasar dunia ada. Itulah tidak ketepatan bahwa kita bisa melakukan, bertindak, menerima, mendengarkan, bertindak, melakukan pesan firman pada zaman ini. Amen. Untuk supaya kita benar-benar tahu berdandan sesuai dengan firman Tuhan. Menyimpang daripada dandanan oleh mempelai wanita, sebagaimana sikap orang-orang percaya di zaman dulu, yaitu sebagai seperti perempuan-perempuan mempelai wanita seorang raja ya di perjanjian lama, seperti Esther, seperti Ruth. Haleluya. Mereka bersikap baik dan mereka fokus, mereka ya selalu tertuju, terarah kepada si sang raja. Karena Tuhan sudah sediakan ya semua jalan bagi mereka sampai kepada tujuan mereka masing-masing. Hal yang sama, orang yang benar, orang yang percaya mati dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan untuk menuju kepada kemuliaan. Orang yang hidup ketika Kristus nanti datang kedua kalinya akan diubahkan dengan sekejap mata untuk menuju kepada kemuliaan. Haleluya, itulah tujuan kita. Jadi kita nggak perlu heran untuk melihat tentang dunia ini. Berperang di sana antar negara, ya, bertengkar di mana-mana. Ada pembunuhan antara sang istri dan suami, anak-anaknya juga, dan lain sebagainya. Karena bumi ini sudah panas. Kalau bumi sudah panas, berarti setan, iblis pun sudah panas. Sudah berusaha men-stop tanpa henti-henti untuk mencari mangsanya. Haleluya.
Karena kita tahu bahwa ini adalah zaman seperti zamannya Nuh dan juga sama seperti zamannya Lot. Haleluya. Itulah sebabnya kita fokus kepada apa kata firman Tuhan. Bukan apa kata orang. Kalaupun dibilang kita orang jadi orang-orang sombong atau orang orang yang sok-sokan, biasa dari zaman dulu juga seperti itu orang-orang percaya. Dihindari oleh semua orang, dihindari oleh dunia. Yang penting kita cari, yang kita lakukan adalah kita tidak pernah dihindari atau ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sang Raja kita yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi kita lihat iblis. Satu kecoak pun dia tidak bisa menciptakan. Haleluya. Karena semua yang namanya kehidupan berasal daripada Tuhan. Nyawa berasal daripada Tuhan. Jiwa berasal daripada Tuhan. Roh berasal daripada Tuhan. Semua berasal daripada Tuhan. Tetapi kita lihat datang seperusak penyamar. Si tukang silang yang tidak melakukan kebenaran di sesaat pun, hanya melakukan kecurangan, hanya melakukan perselisihan dan lain sebagainya, untuk supaya manusia menjauh daripada firman Tuhan. Tetapi itulah sebabnya Tuhan selalu menolong orang-orang percaya dari zaman dulu sampai akhir zaman ini melalui firman-Nya, melalui seorang mediator utusan di setiap zaman-zaman gereja sampai zaman Laodikia ini, untuk supaya di mana anak-anak Raja Wali, mempelai wanita berkerumun untuk menikmati firman yang disajikan Tuhan bagi kita. Haleluya. Mari kita langsung kita buka Alkitab kita. Pembahasan kita sejak kita pada waktu yang indah ini adalah persekutuan dengan Allah melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Yang artinya rekonsiliasi adalah pendamaian. Mari kita buka dari 2 Korintus 6 mulai dari ayat 1. Paulus dalam pelayanannya, saya baca dari mulai ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah datang di hadirat-Mu Tuhan untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Bapa yang baik, kami akan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan memimpin kami pada waktu yang indah ini, mengurapi setiap kepala kami Tuhan, mengurapi setiap telinga kami Tuhan, menjadi telinga orang yang murid yang baik dan taat akan Engkau Tuhan, dan menerima, mendengar dan bertindak akan firman-Mu di zaman ini Tuhan. Engkau sudah memberikan sebuah jalan bagi setiap orang percaya Tuhan, untuk supaya luput daripada kegelapan, dari lumpur rawa, di mana rusa-rusa Tuhan tidak dapat bergerak di sana. Tawanan-tawanan iblis sedang berlangsung di sana Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, di zaman ini Engkau membuat sebuah jalan untuk supaya kami benar-benar lepas dari kandang sana Tuhan, buatan manusia, supaya kami Tuhan sampai kepada pelukan-Mu, supaya kami Tuhan benar-benar menyatu dari Engkau Tuhan, kepada Engkau Tuhan, lewat pencurahan darah-Mu Tuhan di Kalvari, lewat pembasuhan Tuhan kesalahan dan dosa kami. Kami tidak berdampak dan tidak berlaku Tuhan, kalau bukan darah-Mu yang tercurah di Kalvari Tuhan, untuk membasuh, menyucikan segala kesalahan dan dosa kami. Karena Engkau Tuhan mengingat kami setiap orang percaya yang ada di muka bumi, bahwa kami adalah ciptaan-Mu,
sebelum dasar dunia ada. Engkau Tuhan sudah memilih kami sebelum dasar dunia ada. Menentukan kami, mempredestinasikan Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang merdeka di zaman ini. Engkau sudah membuka mata kami Tuhan, menggantikan kan mata Raja Wali yang sanggup akan melihat hal-hal yang berlangsung di muka bumi Tuhan, dan mengenali zaman kami, zaman apakah yang sedang kami hidupi di zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memperlengkapi kami dengan senjata firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami lanjutkan pembahasan atau pembacaan firman-Mu Tuhan. Kami tidak dapat Tuhan bersandar kepada pengertian diri kami sendiri tetapi lewat pewahyuan daripada Engkau, supaya kami cepat mengerti dan menangkap Tuhan akan firman-Mu. Apa artinya semuanya Tuhan? Engkau sudah membuat jawabannya. Kami Tuhan tinggal menikmati Engkau sajikan firman-Mu sempurna ini bagi jiwa kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya baca sekali lagi. Ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Kasih karunia Allah yang diberikan Allah kepada kamu, kepada kita, yang telah kita terima, yang telah mereka terima. Dan inilah perkataan Rasul Paulus. Dia adalah seorang rasul di zaman Korintus. Dia berlangsung di sini untuk menasihatkan orang-orang Kristen pada zamannya. Kita tahu bahwa kitab Korintus adalah kitab pengoreksian. Menegur dengan kasih, memperbaiki, memberikan ajaran yang sehat. Karena dia adalah seorang rasul pada zaman itu bagi bangsa kafir. Karena dialah yang meletakkan pertama-tama pondasi bagi zaman-zaman gereja. Haleluya. Karena ini berbicara tentang zaman-zaman gereja. Dia adalah pelayan, dia adalah pembawa pesan pada zaman itu. Kalau sudah dikatakan adalah gereja Korintus ini berbicara tentang Pentakosta. Haleluya. Kalau kita sudah melihat di zaman itu, maka kita akan melihat berlangsungnya di zaman Laodikia. Seperti saya katakan tadi, dialah pertama-tama meletakkan batu pondasi yang pertama di ketujuh zaman gereja. Jadi dia benar-benar menasihatkan orang-orang Kristen, orang-orang yang takut akan Tuhan pada zaman itu, supaya tidak menjadi sia-siakan karunia Allah. Kenapa mereka menasihatkan? Berarti karena ada sesuatu yang sudah menyeleweng, sudah mulai menyeleweng dari jalan kebenaran. Kalau mereka tidak menyeleweng dan tidak semakin menjauh dari pondasi dari firman Allah, dari pesan pada waktu itu, maka dia tidak perlu menasihatkan mereka. Hal yang sama di zaman-zaman gereja sampai di zaman Laodikia ini. Mereka sudah salah memanfaatkan karunia-karunia, penyembuhan dan lain sebagainya. Mereka sudah mulai salah menafsirkan firman Tuhan. Paulus adalah seorang hamba yang setia, yang taat akan Tuhan.
yang dipakai Tuhan sebagai utusan pada zaman itu. Itulah sebabnya dikatakan, disebutkan bahwa Korintus adalah kitab peroksian. Haleluya. Jadi benar-benar Paulus mengoreksi mereka, ya, tentang hal-hal yang lain dan yang sudah mulai, ya, mengambil pro kontra, sudah mulai membentuk membentuk berbagai macam hal, kelompok-kelompok, perpecahan sudah mulai berlangsung di sana. Sehingga kasih Tuhan sudah semakin, ya, mereka menjauh dari sana. Haleluya. Jadi mereka sudah semakin menjauh daripada persekutuan dengan Allah. Ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan. Ya, waktu adalah perkenanan. Perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari penyelamatan adalah membawa sebuah pesan untuk supaya mereka dibebaskan daripada kegelapan. Untuk supaya dibebaskan mereka daripada goda-godaan dari dunia. Atas persekongkolan, atas penguasa-penguasa akan dunia ini. Untuk supaya mereka keluar dari sana. Dari godaan, ya, penguasa-penguasa dunia. Haleluya. Jadi kita sudah memahami kalau ini sudah berbicara tentang Korintus, ya, sudah berbicara tentang gereja di zaman dulu, zaman Pentakosta, sudah mulai membentuk sesuatu keorganisasian. Haleluya. Kalau sudah membentuk mulai keorganisasian, kita akan melihat, ya, di zamannya Katolik Roma. Atau Roma Katolik di Nikea. Untuk mengumpulkan mereka dan menjadikan sebuah organisasi dan mengumpulkan sebuah keagamaan menjadi organisasi. Untuk supaya apa? Untuk supaya mereka berfellowship, tetapi fellowship di luar daripada firman. Fellowship bukan sebuah di dalam Yesus Kristus atau di bawah darah Yesus Kristus. Kita mengerti apa arti fellowship? Haleluya. Tanpa ada fellowship, semua pekerjaan sia-sia akan firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita melihat berlangsungnya di zaman Laodikia ini. Apa yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung di zaman ini? Apakah kita benar-benar fokus kepada firman Tuhan, apa yang dia katakan, apa yang dipesankan di zaman ini? Orang yang sudah mati mau melakukan tanda-tanda heran,
mengetahui isi hati orang, dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat apa yang sedang berlangsung di zaman itu. Dunia akan menyatu melawan apa yang disampaikan kepada dunia ini. Apa yang disampaikan? Haleluya. Karena yang disampaikan adalah firman Tuhan, pesan keselamatan pada zaman itu. Kita tahu bahwa anak domba Allah adalah yang melepaskan meterai-meterai. Membuka ketujuh meterai, memberitahukan ketujuh zaman gereja, ketujuh sangkakala dan lain sebagainya. Dan dunia tidak dapat melihat dan mengerti apakah yang dimaksudkan semuanya itu. Tetapi tujuan Tuhan tidak lain adalah Dia memberikan pesan, menyampaikan pesan melalui utusannya hanya untuk bagi orang-orang yang sudah ditentukan, dipilih sebelum dasar dunia. Haleluya. Bagaimana mungkin bisa berpelosip antara burung gagak dan merpati? Karena pikiran mereka saling bertentangan. Dua pikiran yang saling berbeda. Berbeda pendapat, berbeda makanan. Haleluya. Apakah tidak berbeda makanan burung gagak dan merpati? Beda. Pendapat mereka pun beda. Haleluya. Bagaimana kalau dinamakan keluarga Tuhan? Apakah berbeda? Tidak ada sedikit pun perbedaan di sana. Satu hati, satu pikiran, dan satu tujuan. Haleluya. Ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dia selalu mengingatkan. Dia selalu mengoreksi. Dia selalu menegur dengan kasih. Karena tiada yang lain utusan di zaman itu selain daripada Rasul Paulus. Yang mampu membawakan pesan, yang mampu menyampaikan pesan, yang mampu sebagai contoh dan teladan seorang pengembala yang baik di zaman itu. Haleluya. Kita lihat, hanya jemaat, hanya orang-orang yang bisa membohongi dia, menegur dia, marah kepada dia. Dia tanggung, dia tampung semuanya, nggak jadi masalah. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah membohongi jemaatnya. Tidak pernah memarahi jemaatnya, melainkan menegur lewat firman Tuhan. Pesan yang disampaikan Tuhan kepadanya itu ajalah yang dia sampaikan. Tidak ada yang lain. Dia tidak menambah dan dia tidak mengurang. Haleluya. Kita lihat nih, sudah kita baca di Galatia 1 ayat 5 itu. Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil kepadamu, selain daripada firman yang kami sampaikan kepadamu, bila menyimpang dari apa yang kami sampaikan kepadamu, terkutuklah dia. Haleluya. Jadi dia adalah sebagai contoh dan teladan. Tahan hujan, tahan panas.
dan lain sebagainya. Kalau dia melakukan yang jahat ketika sudah dia menerima ya tugas itu, pelayanan, jadi kalau dia melakukan yang salah, yang jahat, maka dia tidak akan diterima oleh banyak orang. Haleluya. Tetapi dialah sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang percaya di zaman itu, supaya pelayanan mereka tidak sampai dicela. Kalau sudah dicela, berarti pelayanannya gagal. Haleluya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasul Paulus selalu menjadi batu sandungan, ya, supaya orang tertarik akan dia. Ayat 5. Ayat berapa tadi? Ayat 4. Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Menahan dengan penuh kesabaran penderitaan, kesesakan. Karena banyak masalah, banyak tantangan-rintangan yang sedang berlangsung kepadanya pada waktu itu. Haleluya. Berbagai macam hal serangan atas dia. Menuduh dia, menuding dia. Sehingga orang-orang pun mengatakan, kau kan dulu jahat. Kau kan dulu pembunuh, kau kan dulu perampok, kau kan dulu perampas, dan lain sebagainya. Orang-orang tidak percaya kepada dia. Tetapi, ya, lewat kasih karunia Tuhan kepadanya, sehingga dia pun terpanggil menjadi seorang pengajar yang baik. Kita bayangkan Rasul Paulus. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih memiliki pewahyuan atau memiliki lebih pengajaran dibandingkan ke murid-murid Yesus yang lain. Kita bayangkan dia yang meletakkan dasar fondasi gereja dari zaman gereja dari Efesus. Ya, dia yang pertama gereja Efesus. Haleluya. Apakah dia pernah menyentuh secara fisik kepada Yesus Kristus? Apakah dia pernah bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Yesus secara fisik? Tidak pernah. Tetapi kita lihat murid-murid Yesus Kristus ketika dia masih berada di bumi ini, mereka bercakap-cakap, berjalan-jalan, dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat pelayanan Rasul Paulus dibandingkan pelayanan rasul-rasul yang lain. Haleluya. Dia adalah seorang yang jahat, pembunuh, ya, menganiaya orang-orang yang benar di mata Tuhan. Tuhan balikan seperti membalikan telapak tangan, mengubah segala sesuatu pikiran dan hatinya menjadi memiliki hati yang tulus dan baik untuk melayani Kristus. Haleluya. Segala sesuatu, suasana dirubah di dalam semua lubuk hatinya. Haleluya. Sehingga dia pun menjadi seorang, ya, yang baik melayani. Setiap orang tanpa terkecuali menyampaikan pesan firman Tuhan pada zaman itu. Haleluya. Bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan suka dan kesukaran. Berbagai macam hal yang mereka alami, yang mereka, ya, tangguhkan semuanya, yang mereka terima.
Tetapi mereka tetap setia, tetap memperjuangkan kebenaran. Tetap mereka berjalan ke sana menjelajah akan bumi ini. Kemana saja dia melayani, diperintahkan Tuhan, mereka siap. Tanpa berjerila, tanpa mengeluh, tanpa pernah merasakan capek. Haleluya. Siapa yang bekerja dalam dirinya? Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang membakar hidupnya, membuat dia berapi-api untuk melayani. Dia tidak peduli memandang siapapun, kerajaan, tawanan. Dia ketika dia menerima pesan daripada Tuhan, ketika dia dipakai Tuhan, dia tidak pernah takut kepada siapapun, karena dia sudah menjadi tawanan Kristus. Haleluya. Apakah dia pernah tawanan akan dunia oleh karena kesalahan dan dosa dia ketika dia sudah dipanggil? Tidak pernah. Melainkan dia menjadi tawanan Kristus. Haleluya. Alima, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Haleluya. Dia berani untuk mengatakan hal ini karena dia bertanggung jawab untuk menyampaikannya. Kalau dia tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan ini, maka dia akan gagal untuk melakukan sebuah tugas untuk dia sampaikan. Haleluya. Bukan seperti pembahasan kita minggu kemarin, bukan seperti Ahab. Gagal dia di tengah jalan, jatuh dan masuk ke dalam maut, keterpisahan daripada Allah. Kalau sudah berpisah daripada Allah, upahnya adalah kematian, upahnya adalah maut. Bukan sekedar berpisah, tetapi berpisah selama-lamanya. Betapa pahitnya. Seperti itulah semua pekerjaan bagi secara contohnya secara fisik. Hal yang sama antara rohani dan dunia. Iblis pun berusaha mati-matian untuk memperjuangkan haknya. Karena haknya adalah maut, kematian. Jadi dia berusaha bekerja terus untuk menyesatkan orang-orang, untuk supaya banyak pengikutnya. Hal yang sama di zaman ini, karena ini adalah karena firman ini adalah menunjuk kepada zaman ini. Karena sudah dikatakan dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati. Tetapi kita lihat dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Kalau dikatakan tidak munafik, apa itu? Di mana gitu berlaku? Haleluya. Kita sudah tahu bahwa itu semuanya di mana berlaku. Berdoa, bernyanyi, banyak orangnya, tetapi munafik.
menjadi sombong. Ya. Haleluya. Membentuk sebuah fellowship antara satu dengan yang lain. Padahal fellowshipnya pun di bawah, ya, di luar darah anak domba Allah. Tetapi polisi kita di mana? Di bawah darah anak domba Allah. Fellowship kita damai, bermanfaat satu dengan yang lain. Haleluya. Jadi mempelai wanita, orang-orang percaya tidak bisa didamaikan lewat apapun selain daripada darah Yesus Kristus. Itulah yang mendamaikan. Mereka sungguh-sungguh untuk berpuasa, ya, untuk menjaga pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Sekalipun banyak masalah kepada mereka, berjerih payah, ya, dan selalu mereka berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Semuanya diperlengkapi bagi mereka. Diperlengkapi lewat firman. Haleluya. Ayat 7. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Untuk menyerang ataupun membela. Berarti gak ada uang diteringatkan di sini. Gak ada uang. Gak ada ketampanan, gak ada kemewahan, gak ada kekayaan, gak ada diteringatkan di sini masalah kekayaan, masalah pemberian, masalah, ya, jabatan dan lain sebagainya. Semua sama di mata Rasul Paulus. Karena semua sama di mata Tuhan. Baik orang kecil, orang besar, miskin, dan lain sebagainya, semua sama di mata Tuhan. Asal mereka taat kepada perintah Tuhan. Haleluya. Tetapi kita lihat yang berlangsungnya ketika sudah menjauh dari Pentakosta, ya, dari Korintus, mereka sudah menjauh karena ketika datang pengertian daripada Rasul Paulus, mereka membuat kelompok-kelompok organisasi yang lain, mengumpulkan keagamaan pada zaman itu, berlangsung sampai zaman ini, zaman Laodikia ini. Apa yang sedang berlangsung? Mereka tidak ada di bawah darah domba. Kalau sudah tidak ada di bawah darah domba Allah, atas pembasuhan penyucian akan dosa-dosa mereka, berarti mereka tidak akan pernah berada di mana Yesus kamu pun berada. Haleluya. Mereka sudah kehilangan akan Yesus Kristus. Kehilangan jejak, kehilangan kontrol, ya, kehilangan haluan. Tidak tahu lagi, ya, tidak tahu lagi jalan. Mereka sesat. Kenapa? Karena sudah membentuk sebuah organisasi lewat perpolitikan. Seperti orang pemain catur. Catur adalah sebuah politik yang kuat mengasah otak. Haleluya. Kalau sudah ahli, ya, kalau sudah candu pemain catur, bisa-bisa stres, bisa-bisa stroke karena kalah mencatur. Bukan karena banyaknya harta,
bukan karena jabatan. Dia adalah seorang pejabat yang tinggi. Dia adalah orang yang kaya, kaya raya. Tetapi yang mematikan dia adalah catur. Kita bayangkan. Sepele enggak? Tetapi karena catur ini adalah sebuah politik. Dia kaya, dia seorang pejabat. Tetapi ketika datang anak kecil untuk melawan dia mencatur, itu menjatuhkan dia. Otakmu belum mampu untuk melawan saya. Semua hartamu akan kau tinggalkan nanti. Lihat. Dia asa politiknya. Haleluya. Berarti selama itu bukan berarti dia pintar berpolitik. Melainkan karena dia garis daripada keturunan si orang kaya. Dia menjadi bos secara turun-temurun. Dia menjadi seorang penguasa. Tetapi ketika datang anak kecil mengajak dia main catur, ya, dia tidak mampu. Karena dia tidak pernah memikirkan hal-hal selain daripada menerima ya hasil bos. Kan aku bos, mana setoranmu? Aku adalah penguasa di sini, mana setoranmu? Semua pekerjaan ilegal. Jadi pikirannya nggak pernah berfungsi. Dia selalu memakan uang haram. Melakukan kejahatan. Haleluya. Kita lihat berlangsungnya di zaman ini. Masyarakat takut akan senjata. Hati-hati jangan kena tembak nanti. Kalau kau sudah mati, untuk apa kau ya? Hartamu nanti semua akan hilang, akan kau tinggalkan. Ditakut-takuti. Haleluya. Tetapi semuanya itu di luar daripada ya, di luar daripada anak domba Allah. Kalau tidak ada di dalam kehidupan, semua akan dibakar. Habis. Haleluya. Dan itulah pelayanan yang setia yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ya, saya baca sekali lagi. Ketika dihormati, ayat 8, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap, ya, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Kita lihat ini di ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercaya. Segala sesuatu apapun yang dikerjakan, sekalipun orang menganggap dia seorang penipu, seorang bohong dan lain sebagainya, ya, tetapi dianggap, namun ya dipercayai. Kalau sudah dipercayai, berarti semuanya tidak ada penipuan di dalamnya. Namanya yang sudah dipercayai. Haleluya. Kalau orang penipu, kalau orang pembohong, kalau orang pencuri, pecurang, ya, mana mungkin bisa dipercayai. Tidak ada yang namanya orang pencuri, orang pembohong, ya, penipu dipercayai, nggak ada itu. Kalau dia sudah contohnya sudah mengumpulkan uang hasil daripada pekerjaan mereka atau pemberian dari orang-orang, ketika dia seorang pemimpin ini ya mengantongi uang tersebut, menyimpan, maka dia akan diikuti kemanapun. Nanti dia rondokkan nanti ke kantong belakangnya atau kemana. Kita lihat, kita ikuti yuk. Tetapi ini
Sekalipun dia dikatakan seperti itu, tetapi namun dia dipercaya. Sekalipun dia dianggap sebagai penipu. Haleluya. Berbagai macam hal pun tuduhan atas Rasul Paulus. Lewat pekerjaan pelayanannya akan Kristus, menjadi dia dipercaya. Haleluya. Kenapa dia dipercaya? Karena lewat pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Tidak pernah dia dituduh ketika dia menerima pekerjaan itu daripada Kristus. Dia tidak pernah tertuduh lewat perbuatannya yang tidak baik. Selalu perbuatan-perbuatan yang baik, bertanggung jawab atas pekerjaannya, sebagai contoh dan teladan menjadi seorang pengajar yang baik di mata Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena dia lihat bagaimana pelayanan Yesus Kristus ketika dia berada di bumi. Satu pun kesalahan Kristus tidak pernah ada didapati dalam dirinya. Selalu memberikan kasih, selalu memberikan terang, selalu memberikan garam, berlemah lembut, penguasaan diri, merendah, memiliki kesalehan, kasih akan semua orang. Haleluya. Seperti itulah Rasul Paulus ini. Tetapi kita lihat, apakah Rasul Paulus tidak ditawan, dipenjarakan? Dia dipenjarakan. Dia ditawan, dia dihina, dianiaya. Siapa yang melakukan? Karena gagal tidak pernah sejalan dengan merpati. Haleluya. Amin. Haleluya. Dua pikiran yang saling berbeda, yang saling bertentangan. Dan tidak pernah mereka seirama. Dia tidak pernah mereka sejalan, sehati, sepikiran. Selalu berlawanan. Haleluya. Karena jalan mereka masing-masing saling berbeda. Haleluya. Carilah pasanganmu yang seimbang dengan kamu. Haleluya. Kalau nggak seimbang pasangan, ya mengambil jalan yang berbeda satu dengan yang lain, akan terjadi perpisahan, akan terjadi perselisihan, akan terjadi pertengkaran. Itulah sebabnya di sebuah organisasi gedung yang besar yang mewah, sesama mereka pun bentrok. Haleluya. Apakah utusan Tuhan? Ya, mediatornya Tuhan. Sekalipun nggak pernah mereka berjumpa, tetapi satu ajaran. Mereka tidak pernah jumpa secara fisik. Pelayanan mereka ada di mana-mana. Ya, mereka menjelajah dunia ini untuk memberikan pelayanan. Tetapi ya, ajaran mereka, pesan mereka, satu sumber, satu ajaran, dan tidak pernah berlawanan, tidak pernah bertentangan. Apa yang diajarkan oleh Matius, apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, apa yang diajarkan oleh Yohanes, tidak berbeda, tidak bertentangan. Haleluya. Karena ajaran mereka berasal dari satu sumber. Tetapi kita lihat di zaman ini, udahlah, kalau siapa nanti khotbah, tidur aja lah. Kalau di rumah berisik nanti, kalau di gereja kan enak tidur. Nanti si anu yang khotbah. Datang ke sana hanya untuk tidur.
Kenapa? Karena di dalam saling bertentangan. Antara Kristus dan mempelai wanita menyatu. Haleluya. Karena sama-sama memiliki kehidupan. Kehidupan itu berasal daripada Allah diberikan kepada mempelai wanita. Sang anak gembala memberikan kehidupan itu kepada mempelai wanita. Untuk supaya menjadi satu. Haleluya. Karena kita adalah firman. Jadi harus pasangan yang seimbang. Haleluya. Karena bukan hanya sekedar ketika contohnya ya, kalau hanya sekedar pasangan, kalau ada sesuatu perkara pasti tidak bisa diselesaikan oleh pemimpinnya. Tetapi kita lihat ketika si Rasul Paulus ini, ketika ada sesuatu perkara di dalam jemaat atau di tengah-tengah keluarganya, dia selesaikan semuanya. Apapun yang diterima, ya apapun yang dirasakan, dia tanggung jawab untuk menyelesaikan. Menyelesaikan dengan hati yang tulus dan hati yang damai. Dan dia selalu berpuasa memohon kepada Tuhan untuk supaya semua pekerjaannya beres. Haleluya. Apakah sebuah perkara? Kalau tidak bisa diselesaikan perkara di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah rumah tangganya, dia mencoba untuk menyelesaikan perkara di luar itu, maka itu jangan bisa dapat berhasil. Haleluya. Itulah sebabnya semuanya harus seimbang. Seimbang artinya adalah yang kurang diberikan, yang kurang dilayani, yang kurang diperbaiki untuk supaya dapat seimbang. Haleluya. Karena Tuhan memberikan semua senjata perlengkapan kita. Bukan masalah pakaian, bukan masalah kebutuhan hari-hari, tetapi perlengkapan akan firman Tuhan. Sembilan, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Ya, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak memiliki, ya, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Haleluya. Apa yang dimaksudkan? Tuhan sanggupkan, Tuhan mampukan semuanya apa yang mereka butuhkan. Sekalipun mereka tidak memiliki, namun mereka memiliki. Sekalipun mereka berduka cita, namun mereka bersuka cita. Haleluya. Senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Apalagi yang mau dituduhkan atas Rasul Paulus, atas dirinya sendiri. Karena Tuhan perlengkapi semuanya. Haleluya. Jadi harus seorang pelayan, harus seorang gembala, ya, mengontrol semuanya, menegur, mengoreksi, memperbaiki lewat pelayanan, lewat memberikan penasehat melalui firman Tuhan. Haleluya. Dia sudah rasakan dan dia sudah
ya, jalankan semuanya itu. Apa yang diperintahkan Tuhan untuk dia lakukan. Jadi kita lihat ini, ya, ketika ada pelayanan Rasul Paulus dulu, ya, dia sudah memperingatkan, menasihatkan. Tetapi ketika Rasul Paulus tiada lagi, apa yang sedang terjadi? Ketika Nabi masih ada di bumi, dia memberikan nasihat, menyampaikan pesan, ya, diperlengkapi semuanya kepada jemaat, kepada mempelai wanita. Tetapi ketika dia tiada, apa yang sedang berlangsung? Itulah sebabnya selalu berdoa, selalu memohon kepada Tuhan. Kalau kadang kita pikirkan, kok begini ada masalah, kok begini, kadang-kadang pikiran gak senang. Siapa salah? Pemimpin. Haleluya. Itulah yang salah. Karena selalu tidak dikontrol dengan baik. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan, apabila kita merindukan Kristus di setiap saat, Roh Kudus akan memberikan kekuatan, memperlengkapi semuanya apa yang kita butuhkan. Masalah persoalan, masalah penyakit, masalah tidak kesenangan pikiran, semua akan diberikan. Haleluya. Kalaupun terjadi semuanya itu, Rasul Paulus katakan, berdoalah, jangan kurang berdoa. Haleluya, berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Dia pasti beri, karena itu adalah sesuatu pertama yang kewajiban. Ya, itu adalah suatu kewajiban Tuhan bagi orang-orang yang memohon belas kasihan, yang memohon apa yang diinginkan lewat doa dan ketulusan hati. Kita baca ayat 11. Hai orang-orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Mereka tidak menghimpit pikiran mereka sendiri, tetapi terbuka dengan lebar-lebar untuk memberikan segala sesuatu dengan terus terang kepada jemaat-jemaat tersebut, kepada orang-orang percaya, kepada orang-orang Kristen di zaman dulu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Ya, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Kita lihat ini. Itu sudah berlangsung di zaman dulu. Bagi diri mereka, bagi diri pelayan, mereka membuka hati mereka dengan lebar-lebar. Mereka tidak mempersempit hati mereka. Tetapi orang-orang di zaman dulu yang mendengarkan dia selalu menyempitkan hatinya. Haleluya. Hal yang sama juga ketika seorang orang tua, ayah atau ibu, memperlebar hatinya kepada anak-anaknya, memperlebar asal dia mengetahui akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan kepada tetangga, kepada siapapun, memperlebar hatinya. Tetapi kadang-kadang tetangga dan siapapun itu mempersempit hatinya untuk menerima teguran yang baik, nasihat yang baik, firman yang baik. Ya, dipersempit. Kita lihat
Maka sekarang supaya timbal baik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukankah hati kamu lebar-lebar, selebar-lebarnya? Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Inilah yang kukatakan tadi, kalau tidak ada keseimbangan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Kalau sudah menyeimbangkan, berarti itu tidak jelas. Bagaimana mungkin kita bisa menyeimbangkan hidup kita, diri kita kepada orang-orang yang lain? Orang yang lain bagaimana? Orang-orang yang suka berjudi, yang suka mabuk, yang suka mencuri, yang suka melakukan hal-hal yang jahat. Kan nggak mungkin. Antara gagak dan juga rejawali atau merpati. Nggak bisa sejalan itu. Haleluya. Pasangan pun seperti itu. Antara ayah dan anaknya pun seperti itu. Antara ayah pun dan istrinya seperti itu. Semuanya seperti itu tengah-tengah keluarga. Harus seimbang di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi tidak ada kedebatan. Tuhan pun memilih. Itulah sebabnya Tuhan memberitahukan, mengalamatkan. Sudah menyatukan mereka sebelum dasar dunia antara Ishak dan Ribka, supaya pasangan yang seimbang dan juga untuk supaya menghasilkan anak yang baik. Haleluya. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itulah sebabnya Tuhan memisahkan antara terang dan gelap. Tuhan tidak pernah menyatukan antara gelap dan terang. Itu dipisahkan. Supaya baik terlihat. Kita lihat kalau kita pergi membawa kendaraan ke kota sana atau ke pasar sana. Pada malam hari. Coba nggak dihidupkan lampu. Apa yang terjadi? Masuk ke dalam jurang. Kalau enggak ditabrak sesuatu, pasti mengakibatkan kematian. Kalau berjalan di dalam gelap. Tetapi kalau berjalan di dalam terang, apapun yang ada jalan itu pasti dilihat. Jadi tidak ada yang tersembunyi di dalam diri Rasul Paulus. Haleluya. Tidak ada yang tersembunyi dalam firman. Haleluya. Karena antara gelap dan terang tidak akan bisa menyatu. Ayat 15. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Haleluya. Tidak akan pernah sejalan. Bagaimana tentang perjalanannya Orpa dan juga Ruth? Sekalipun mereka saudara, tetapi mereka tetap bersatu. Tetapi mereka tetap berpisah. Karena yang satu pergi ke dalam terang, yang satu kembali kepada kegelapan. Mereka menjalani jalan masing-masing untuk menyenangkan hati mereka masing-masing. Karena bagaimanapun juga Orpa tidak senang kalau pergi ke sana. Dia harus pulang ke kampung halamannya sendiri.
ke tempat penyembahan berhala untuk menyenangkan hati. Karena itulah yang ada di pikiran kita. Hal yang sama juga. Gagak pun tidak pernah senang mengikuti akan merpati. Karena yang diingini oleh gagak adalah baka-baka yang sudah busuk. Haleluya. Kita lihat bagaimana tentang perjalanan Rut. Dia mengingini seorang raja, seorang pemimpin yang benar. Seorang pemimpin yang tanggung jawab atas dirinya sendiri. Ini yang perlu. Ini perlu. Tuhan menuntut kepada seorang pemimpin kalau dia tidak bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kita sudah melihat bagaimana tentang khotbah seorang penuntut. Siapakah seorang penuntut dalam Alkitab? Seorang penuntut adalah Yesus. Dan gambaran bagi Yesus Kristus adalah seorang penuntut adalah Kaleb dan Yosua. Yang memimpin menuntun bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Apakah mereka sampai? Sampai. Apapun masalah, apapun persoalan, dan lain sebagainya. Banyak pun pemberontak. Di perjalanan selalu ada perkara. Dia selesaikan semuanya. Bagaimana visi misi mereka harus selesai. Haleluya. Harus terkabulkan. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah-bantah mereka. Menghalang-halangi mereka. Haleluya. Jadi tanggung jawab seorang pemimpin. Kadang-kadang kalau kita lihat di dunia ini sedang berlangsung zaman ini. Bahkan dari zaman dulu. Seorang pemimpin, seorang ayah. Digendong-gendong ibunya. Ya. Dikasih makan. Waduh. Sepertinya seorang kalau sudah dikasih makan, digendong-gendong berarti nggak punya tulang. Kalau nggak punya tulang berarti nggak bisa berjalan. Kita lihat. Apakah seperti itu sifat seorang pemimpin? Seorang kepala rumah tangga? Seorang kepala jemaat adalah seperti Kristus. Yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Dan menuntun mereka kepada rumput yang hijau. Bukan kepada rumput yang banyak durinya. Banyak kecelakaan di sana. Bukan seperti itu. Haleluya. Kristus bukan hanya ketepatan. Ya. Memangku. Atau memangku atau seekor domba kecil. Haleluya. Untuk supaya nyaman. Untuk supaya aman. Begitulah prinsip seorang pemimpin. Jadi Rasul Paulus menjaga setiap langkah perkataan dari mulutnya, dari perbuatannya yang dia sudah lakukan sampai menjadi satu pekerjaan supaya menjadi batu sandungan. Jadi kalau kita lihat di zaman ini, karena zaman ini sudah zaman digitalisasi. Tidak ada yang namanya yang bisa mengatakan bahwa ini bukanlah zaman digitalisasi. Gak bisa itu sudah melekat dan itu sudah berlangsung dan itu harus dipakai di zaman ini. Kalau sudah ada bertelepon, halo, lagi di mana posisi sekarang? Dengan cepat mengatakan seperti itu. Kalau di zaman dulu,
70-an, zaman tahun 70-an, 80-an, 90-an. Gak ada yang namanya lagi di mana posisi. Gak ada yang seperti itu. Tapi sekarang lagi di mana posisi? Karena belum ada dulu alat komunikasi. Paling kalau ada yang perlu dijumpai, kalau gak di rumah paling ke ladang itu, jumpai aja lah. Kalau sekarang tinggal telepon, mana posisi? Haleluya. Dan di zaman ini kita lihat kadang-kadang kartu ya sudah ganti. Orang-orang yang sombong di zaman ini kita lihat karakter dan sifatnya. Kalau sudah ganti nomor HP-nya, gak peduli sama orang. Dan gak diberitahukan kepada keluarganya. Berarti gak ada di dalam pikirannya, dalam hatinya sistem atau sifat plosip. Kalau sudah ganti kartu, pasti dikasih tahu. Ini nomor baru ya. Ini nomor baru ya. Siapa tahu ada yang perlu. Haleluya. Kalau yang namanya mempelai wanita, berarti harus seperti itu. Brother, sister, ini nomor baru ya. Siapa tahu ada yang perlu. Karena plosip sangat dibutuhkan. Plosip sangat diperlukan. Haleluya. Tetapi orang-orang yang sombong di zaman ini, ketika itu gak dikasih tahu. Aku gak perlu bagi dia. Dia perlu bagiku. Dia yang butuh aku. Aku gak butuh dia. Haleluya. Kita lihat di zaman ini. Kenapa? Karena orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Kalau sudah ganti kartu, lalu ditelepon. Ini siapa ya? Oh iya, aku udah ganti kartu. Udah berapa lama? Udah ada proses satu tahun. Masa nggak dikasih tahu sama keluarga? Berarti nggak butuh plosip. Haleluya. Kenapa? Karena ada sifat dan di dalam pikirannya, aku nggak butuh kau. Kau yang butuh aku. Haleluya. Tetapi kita lihat, kita yakin dan percaya bahwa mempelai wanita nggak bersifat seperti itu. Ya, kalau ada bersifat seperti itu, waduh, sama-sama mempelai wanita di akhir zaman, sama-sama berada dalam pesan sama-sama menerima pesan firman Tuhan zaman ini. Udah ada sesuatu yang lain. Haleluya. Itulah kadang betapa baiknya kalau tidak ganti-ganti nomor. Haleluya. Karena kita selalu berplosip dengan Kristus. Haleluya. Bisakah berplosip dengan Kristus? Tidak bisa berplosip dengan Kristus tanpa ada persyaratan. Apakah persyaratan? Dengarkan, terima, dan lakukan apa kata firman untuk kita lakukan di zaman ini. Karena firman adalah Kristus. Harus ya lewat pembasuhan darah anak domba Allah. Kita diampuni kesalahan, dosa kita disucikan. Ya. Kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah penebusan. Karena yang menebus kita adalah Yesus Kristus, penebus kaum kerabat kita. Lalu kita menjadi bagian daripada dia. Haleluya. Baru
terjadilah fellowship. Menyatulah kita akan kepada Kristus. Di luar daripada itu, fellowship buatan sendiri gak ada arti. Kita lihat, dunia membentuk sebuah fellowship untuk menyatukan mereka antara bangsa-bangsa. Haleluya. Kita lihat PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Kita lihat organisasi-organisasi. Tetapi apa yang sedang berlangsung? Perang juga antara bangsa dan bangsa. Kemana fellowshipnya? Tidak berarti. Kenapa? Tidak berarti karena tidak di bawah darah anak domba Allah. Haleluya. Dongeng, ngomong kosong semuanya itu. Tuhan akan runtuhkan nanti semuanya itu. Sifat-sifat seperti itu. Jangan membentuk fellowship di luar ya darah anak domba Allah. Tetapi berfellowshiplah di dalam Yesus Kristus. Mari kita baca sedikit lagi di 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan. 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita ingat yang tadi, harus ada keseimbangan satu dengan yang lain. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita lihat. Jadi apapun, pekerjaan apapun, kalau tidak seimbang dengan yang lain, maka itu tidak akan bisa sepakat. Bagaimana mungkin kita bisa sepakat dengan orang lain kalau memang tidak ada keseimbangan? Satu ke barat, satu ke timur. Menunjuk antara menunjuk kepada mempelai wanita dengan organisasi. Gak pernah sejalan antara Farisi dan Saduki dengan Yesus Kristus. Selalu tolak belakang. Selalu bertentangan. Haleluya. Itulah sebabnya selalu ada perkara di sana. Mereka tidak tahu dan tidak bisa melihat siapa yang menyucikan dosa manusia selain daripada Yesus Kristus. Tetapi gagal mereka untuk melihat itu. Mereka bahas siang dan malam. Karena dia bisa menyembuhkan orang sakit, sok-sokan dia. Karena bisa dia melakukan mujizat, sok-sokan dia. Gagal pikiran mereka untuk membaca. Gagal mata mereka melihat siapa Yesus Kristus. Hal yang sama di zaman ini. Kalau tidak ada keseimbangan antara satu dan yang lain, gak perlu sejalan. Hati-hati. Kalau sejalan, pasti ada perkara, pasti ada kerusakan. Kita sudah melihat
peristiwa sedang berlangsung zaman ini. Kalaupun pernah berjalan sedikit atau kira-kira 200 meter, kau kan nggak boleh ke sini, kau kan nggak boleh melakukan seperti ini. Udahlah, simpang aja lah kita ya. Kau kan nggak boleh makan darah. Udahlah, udah di rumah makan aja, di sana aja lah kau. Aku di sana. Gak bisa sejalan apapun cerita. Haleluya. Jadi itulah sebabnya. Ya, tujuan kita adalah untuk memperoleh tubuh teofani. Pekerjaan kita, pengorbanan kita, ya, perjuangan kita hanya untuk memperoleh tubuh teofani. Yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, itulah upah kita, dan supaya kita memiliki kehidupan kekal. Tanpa tubuh teofani, maka tidak akan bisa memiliki kehidupan kekal. Tanpa teofani, tidak akan bisa menyatu dengan Kristus. Tanpa teofani, tidak akan bisa mewarisi Yerusalem yang baru. Haleluya. Haleluya. Tetapi semuanya itu harus di bawah darah anak domba Allah, baik pengampunan kesalahan dan dosa. Tetapi ada firman yang tertulis, karena engkau sudah kupilih sebelum dasar dunia ada. Haleluya, sudah kutentukan engkau sebelum dasar dunia ada. Tubuh teofani yang dulu dimiliki oleh Adam, ya, yang dimiliki oleh manusia kuciptakan itu, sudah kusediakan bagi. Itulah sebabnya ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak mempercayakan malaikat, Tuhan tidak mempercayakan nabi dan rasul, tetapi dia sendiri menjadi daging. Yohanes 1 ayat 1 dan 14, hanya untuk menebus orang-orang yang sudah berada di dalam pikirannya sebelum dasar dunia ada. Anak-anak Tuhan tidak akan pernah hilang. Jagakan satu jiwa, satu biji pun rambutnya tidak akan bisa hilang. Karena demikian firman Tuhan. Satu rambutnya pun yang jatuh dihitung oleh Tuhan, tidak akan bisa hilang. Karena Tuhan sudah tentukan semuanya itu dengan sempurna. Haleluya. Karena tidak ada yang sempurna. Ya, karena tidak ada yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Semua sempurna. Glory, terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita sangat diberkati. Haleluya. Bahkan rohani pada zaman ini, pada musimnya kita menikmati daging segar, firman yang sudah disajikan Tuhan bagi kita untuk menjadi makanan jiwa dan hati dan pikiran kita. Haleluya. Itulah sebabnya kita serahkan turun dan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Yesus Kristus menguasai hidup kita siapa. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian.